Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Fardasabila dengan NIM 106210067 dari program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dua pertanyaan. Adapun pertanyaan yang pertama adalah, sudah ada Al-Quran dan hadis, mengapa masih perlu ijtihad? Dan pertanyaan kedua yaitu, apa itu ijtihad dan apa saja kriteria orang yang layak berijtihad? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dengan pertanyaan, sudah ada Al-Quran dan hadis, mengapa masih perlu ijtihad? Banyak orang yang bertanya, baik karena benar-benar tidak tahu ataupun karena kurang ilmu, mengapa kita masih butuh ijtihad yang dilakukan manusia? Tidakkah cukup bagi kita menggunakan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu Al-Quran dengan ayat-ayat yang jelas, sebagaimana tertera pada ayat-ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Ini adalah ayat-ayat Alkitab, yaitu Al-Quran yang memberi penjelasan. Terdapat di Al-Quran surat Al-Hijr ayat pertama. Bukankah Al-Quran merupakan kitab yang sempurna? Tidak ada satupun yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ma farratna fil kitabi min syai'. Artinya, tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Al-Quran. Terdapat di Al-Quran surat Al-An'am ayat 38. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewariskan kepada kita umat manusia dua pedoman yang selama kita berpegang teguh pada dua ini, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Dengan dalil, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassatkum bihima kitaballahi wa sunnati nabi. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya selama berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnah, yaitu Al-Hadis. Hadis riwayat Malik. Lantas, kenapa kita masih harus berpegang kepada ijtihad yang notabene hanya buatan manusia? Bukankah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan untuk berpegang teguh kepada selain Al-Quran dan As-Sunnah? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka ada beberapa jawaban yang dapat dikemukakan, yaitu antara lain, tidak sederhana yang kita bayangkan. Kita yang awam ini biasa menyederhanakan masalah. Kalau sudah ada satu ayat Al-Quran menyebutkan satu masalah, maka langsung kita tarik kesimpulan hukumnya begitu saja tanpa lihat kanan kiri lagi. Mirip anak kecil balita yang dengan lugunya menyeberang jalan. Dia langsung nyelonong saja tanpa pertimbangan apa-apa. Tentu saja sangat berbahaya, apalagi menyeberang jalan tol. Sebagai contoh sederhana saja, adakah yang tahu ayat mana di Al-Quran yang memerintahkan kita melakukan sholat Idul Adha? Kalau perintah sholat secara umum memang ada, bahkan ada banyak. Tapi sholat Idul Adha yang tiap tahun kita lakukan, mana ayatnya? Kalau kita tidak punya ilmunya, maka otomatis kita akan bilang bahwa di dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk mengerjakan sholat Idul Adha. Padahal sebenarnya ayatnya ada, tetapi kita tidak tahu. Ayatnya adalah ayat yang sebenarnya sudah sering kita baca dan bahkan kita sudah hafal, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya, dan sholatlah untuk Tuhanmu dan lakukanlah nahar. Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Bagi kita yang tidak tahu ilmunya dan hanya mengandalkan terjemahan Al-Quran, mungkin akan kebingungan mana kalimat yang memerintahkan sholat Idul Adha di ayat ini. Yang ada hanya perintah sholat secara umum begitu saja. Disitulah letak perbedaan awal antara kita yang awam dengan para mujtahid. Mereka tahu
setiap latar belakang turunnya ayat yang disebut dengan asbabun nuzul. Selain itu juga ada syiak, munasabah, dan istilah-istilah lainnya. Ternyata ayat itu turun terkait dengan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Adapun perintah untuk berijtihad, jangan dikira tindakan berijtihad itu sekedar sebuah ulah orang-orang kurang kerjaan yang niatnya mau menambah-nambahi agama. Justru berijtihad itu adalah sebuah ibadah yang diperintahkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua sumber hukum Islam itu tidak melarang berijtihad, justru sebaliknya, keduanya memerintahkan orang-orang yang memang punya keahlian untuk berijtihad. Melakukan ijtihad adalah salah satu di antara sekian banyak perintah Allah Rasul kepada umat Islam, bahkan semata-mata inisiatif dan keinginan hawa nafsu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk menggunakan nalar, logika, dan akalnya untuk memahami perintah-perintah Allah. Dalilnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Adapun artinya, sesungguhnya di dalamnya ada tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Quran Surat Ar-Rum ayat 24. Pertanyaan yang kedua, apa itu ijtihad dan apa saja kriteria orang yang layak berijtihad? Ijtihad dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau secara umum memang menerima wahyu risalah dalam setiap kesempatan, sehingga menjadi rujukan dalam agama. Namun, kalau kita teliti detail-detail sirah nabawiyah, seringkali kita temui bahwa beliau terpaksa harus berijtihad lantaran wahyu tidak turun tepat pada saat yang dibutuhkan. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi la aqraba min hadza rasyada. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi, kecuali insya Allah, dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Quran Surat Al-Kahfi ayat 23-24. Ijtihad dilakukan oleh para sahabat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, banyak di antara para sahabat yang melakukan ijtihad, baik atas perintah beliau ataupun atas inisiatif sendiri yang kemudian dibenarkan oleh beliau. Yang pertama, Mu'adz bin Jabal diperintahkan untuk berijtihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya untuk menjadi pemimpin di negeri Yaman. Telah diperintahkan atau setidaknya direkomendasikan untuk berijtihad. Adapun hadisnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan orang kepada engkau?" Mu'adz menjawab, "Saya akan putuskan dengan kitab Allah." Nabi bertanya kembali, "Bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitab Allah?" "Saya akan putuskan dengan sunnah Rasulullah," jawab Mu'adz. Rasulullah bertanya kembali, "Jika tidak engkau dapatkan dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad dengan pemikiran saya dan saya tidak akan berlebih-lebihan." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk dadanya seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai dengan yang diridhai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Hadis riwayat Abu Daud. Apa yang menjadi tekad Mu'adz untuk berijtihad mendapatkan legitimasi langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk dada Mu'adz sambil memujinya. Yang kedua, Amr bin Al-As dibenarkan dalam berijtihad. Amr bin Al-As telah melakukan ijtihad dalam hal-hal yang memperbolehkan
seseorang bertayamum sebagai ganti dari wudhu, yaitu karena faktor cuaca yang sangat amat dingin. Hadisnya dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwa ketika beliau diutus pada perang Zatus, Rasul berkata, "Aku mimpi basah pada malam yang sangat dingin. Aku yakin sekali bila mandi pastilah celaka. Maka aku bertayamum dan sholat subuh mengimami teman-temanku. Ketika kami tiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menanyakan hal itu kepada beliau. Lalu beliau bertanya, 'Wahai Ammar, apakah kamu mengimami sholat dalam keadaan junub?' Aku menjawab, 'Aku ingat firman Allah, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu.' Maka aku tayamum dan sholat." Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa dan tidak berkata apa-apa. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ad-Daruqutni. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat masih tetap melakukan ijtihad, di mana hasil ijtihad itu dibenarkan oleh seluruh sahabat yang lain, dan terus berlangsung hingga sekarang ini. Yang ketiga, yaitu ijtihad untuk menulis Al-Quran dalam satu mushaf. Selama masa kenabian 23 tahun lamanya, belum pernah sekalipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf. Namun sepeninggal beliau, masih di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, umat Islam sepakat untuk menuliskan Al-Quran dalam satu bundel mushaf. Awalnya dari ide Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang disampaikan kepada Khalifah, kemudian menjadi ijtihad jama'i hingga hari ini. Maka mushaf Al-Quran yang kita kenal sekarang ini tidak lain merupakan produk ijtihad para sahabat di masa lalu yang tidak didasari oleh perintah wahyu secara langsung. Baiklah, mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.